Pemirsa Gatra TV, Anda kembali menyaksikan Gatra Insight. Setelah tadi saya bersama dengan Pak Gurito sudah membahas mengenai investasi di kala pandemi COVID-19, kita beralih ke masalah berikutnya yaitu sumber daya manusianya, Pak Gurito. Kira-kira di zaman sekarang banyak juga beberapa kejuruan atau juga sekolah-sekolah yang berusaha untuk link and match kepada dunia industri, dan kira-kira bagaimana pendidikan yang baik atau juga bagaimana pendidikan yang bermutu untuk vokasi sendiri untuk menopang industri, apalagi kita akan mengarah kepada industri 4.0 itu sendiri. Oke, di tulisan Gatra yang ketiga ya, itu kita memberi judul mencetak SDM link and match dengan industri. Jadi gimana sih sebenarnya sumber daya manusia ya, itu lulusan sekolah itu hanya bisa diserap oleh industri, atau paling tidak sekolah-sekolah itu menyiapkan lulusannya itu nanti siap bekerja di lingkungan industri gitu loh. Jadi selama ini itu sekolah-sekolah vokasi di Indonesia itu mungkin ada dua persoalan besar ya. Persoalan pertama itu terkait dengan sumber daya manusia di tingkat atau di level sekolah-sekolah vokasi sendiri gitu ya. Jadi soal kesediaan gurunya dan kemudian kesediaan infrastruktur peralatannya dan sebagainya gitu loh. Dan yang kedua persoalan besarnya itu untuk beberapa sekolah vokasi itu ternyata tidak sesuai dengan industri yang berkembang di tempat itu gitu loh. Misalnya itu kawasan industrinya mengarah kemana? Industri yang berkaitan dengan kelautan atau perkebunan atau perikanan atau yang industri pengolahan gitu loh. Jadi misalnya di daerah pesisir vokasinya ke industrial yang tidak ada kaitannya dengan pengolahan perikanan dan sebagainya. Kelautan. Jadi ya ada harusnya dengan kelautan. Jadi kan banyak profesi-profesi yang berhubungan dengan kelautan ya, catering dan sebagainya. Nah itu harus dicocokkan, vokasi itu harus sebelum membentuk vokasi itu untuk apa lulusannya nanti dan bisa diserap oleh industri sekitarnya atau enggak gitu. Kurang lebih semacam itu. Oke, nah kira-kira tadi kita berbicara mengenai link and match sendiri, bagaimana mendorong pendidikan vokasi sendiri yang mengandung tema link and match sendiri untuk bisa bersinkronisasi dengan industri itu sendiri. Oke, jadi pemerintah itu mendorongnya itu dengan banyak pendekatan gitu ya. Nah, ada yang namanya insentif yang diberikan oleh pemerintah ya dalam hal ini kepada industri-industri yang memang dia mau membangun vokasi atau dia mau mendorong vokasi di daerah industri tumbuh, atau dia membuat BLK atau Balai Latihan Kerja untuk menyerap lulusan-lulusan yang belum siap kerja untuk nanti bekerja di industri itu. Dan itu misalnya ada PP nomor 45 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 128 2019. Itu tahun 2019, tahun lalu semuanya. Itu berupa stimulus pajak melalui insentif super tax deduction. Jadi untuk pelaku industri yang melakukan atau mendorong dan mengimplementasikan vokasi atau menyediakan BLK, itu akan diberi semacam insentif pajak gitu loh. Nah, kelompok biayaan yang berhak mendapatkan itu biaya-biaya yang nanti bisa akan dikurangi pajaknya itu biaya tentang penyediaan fasilitasnya, kemudian gurunya, biaya instruktur dan pengajarnya, kemudian biaya bahan prakteknya, kemudian di sini juga disebutkan juga biaya honorarium siswa, mahasiswa dan peserta yang masuk. Itu kan ada honorarium juga, itu harus ada insentifnya juga kan dikeluarkan oleh industri itu. Kemudian juga biaya untuk sertifikasi kompetensinya itu kan juga ongkosnya ada. Itu semuanya dihilangkan atau di situ disebutkan juga gitu. Jadi ini salah satu dorongan sehingga industri-industri atau pengusaha-pengusaha pelaku usaha itu menyediakan vokasi atau Balai Latihan Kerja gitu. Itu yang untuk salah satu mendorong pendidikan vokasi itu sendiri gitu loh. Berarti sudah dipersiapkan sedemikian rupa Pak Gurito ya. Oke, nah kira-kira untuk idealnya nih, apakah mungkin dari beberapa kementerian ada yang bisa join untuk bergabung menciptakan sebuah program yang bagus untuk dari vokasi itu sendiri untuk mendorong kepada ranah industri, atau seperti apa nih? Apakah ada campur tangan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau dari Kementerian Perindustrian atau seperti apa? Jadi memang kurikulum-kurikulumnya itu Kementerian Pendidikan itu memberikan. Kemudian terkait dengan industri itu Kementerian Perindustrian, kemudian Kadin. Jadi banyak instansi terkait ya, stakeholder terkait atau pemangku kepentingan yang terkait dengan vokasi antara industri, kemudian pelaku usaha,
kemudian di bidang pendidikan, kemudian di bidang ristek dan sebagainya itu memikirkan vokasi-vokasi apa yang cocok menurut wilayahnya dia dan industri perkembangan yang ada di sekitar situ. Itu poin pertamanya dulu. Kemudian yang kedua itu konsepnya itu memang harus istilahnya itu disebut dual system lah. Disebut bekerja sambil belajar atau belajar sambil bekerja. Jadi konsepnya itu memang 30% itu teori, 70% itu praktek, gitu kan. Kalau kita lihat ada beberapa sekolah yang udah maju menerapkan itu. Jadi dia itu teorinya pagi, kemudian nanti siang sampai sore dia bekerja, bikin peralatan-peralatan dan sebagainya, dan hasil di laboratorium atau praktek kerjanya itu nanti diserap industri. Dia bikin baut, bikin alat-alat permesinan dan sebagainya untuk kelengkapan industri. Dan itu otomatis penghasilan pendapatannya itu juga untuk sekolah itu maju, harga yang diserap juga bagus gitu kan, dan orang yang belajar itu dapatkan ilmunya. Jadi nanti kalau dia teorinya bagus, punya pemikiran inovasinya, dan nanti ketika dia menerapkannya setelah lulus, di industri itu udah matang, udah nggak perlu ngajarin lagi. Nah itu yang ideal, itu di beberapa negeri yang industrinya kuat ya, kalau kita lihat Swiss, Jerman, Austria, dan beberapa Jepang dan sebagainya itu kuat sekali vokasinya. Kalau kita China, Taiwan, Korea itu juga kuat vokasinya. Jadi intinya negara industri itu vokasinya kuat. Istilahnya kalau sekolah-sekolah teknik menengah kejuruan itu harus diperkuat gitu. Sudah menciptakan banyak tenaga kerja yang siap bekerja langsung, Pak Guru ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih banyak lagi pemirsa Gatra TV mengenai menakar peluang investasi di Gatra Review, tapi setelah jeda pariwara berikut ini.